Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Uslima. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 172151112. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik pada materi fungsi kuadrat. Nah, untuk ranah kognitifnya saya mengambil berpikir kritis matematis. Definisi berpikir kritis matematis menurut Stephen yaitu sebagai berpikir dengan benar untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dan reliabel. Berpikir kritis juga merupakan berpikir menggunakan penalaran, berpikir reflektif, bertanggung jawab, dan expert dalam berpikir. Nah, sedangkan menurut Ennis, berpikir kritis matematis juga yaitu sebagai suatu proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai apa yang akan diyakini dan apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya menurut Krulik dan Rudnick, berpikir kritis matematis itu adalah mengelompokkan, mengorganisasikan, dan mengingat dan menganalisis informasi yang diperlukan, menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Nah, berarti dapat kita simpulkan, berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas melalui analisis sintesis, maka kemampuan berpikir kritis matematis yaitu aktivitas mental yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya, merumuskan praduga dan hipotesis, menguji hipotesis secara logis, mengambil kesimpulan secara hati-hati, melakukan evaluasi, dan memutuskan sesuatu yang akan diyakini atau sesuatu yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada indikator berpikir kritis. Indikator berpikir kritis matematis itu yang pertama ada kemampuan menggeneralisasi. Kemampuan menggeneralisasi itu adalah kemampuan menentukan aturan umum dari data yang disajikan. Untuk poin kedua, indikator yang kedua yaitu kemampuan mengidentifikasi relevansi. Kemampuan mengidentifikasi relevansi yaitu kemampuan menuliskan konsep-konsep yang termuat dalam pernyataan yang diberikan dan menuliskan bagian-bagian dari pernyataan yang menuliskan konsep yang bersangkutan. Nah, untuk yang ketiga, poin ketiga, indikator berpikir kritis itu ada kemampuan merumuskan masalah ke dalam model matematika, yang berarti kemampuan menyatakan pernyataan dalam soal ke dalam simbol matematika dan memberikan arti simbol-simbol, arti tiap-tiap simbol. Nah, untuk yang keempat, kemampuan mereduksi dengan menggunakan prinsip, berarti yaitu kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang disajikan dengan menggunakan aturan inferensi. Nah, tadi kan yang keempat, berarti yang kelimanya kemampuan memberikan contoh soal penarikan kesimpulan. Berarti kemampuan memberikan contoh soal penarikan kesimpulan itu yaitu kemampuan menuliskan contoh soal yang memuat aturan inferensi dalam penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, kemampuan merekonstruksi argumen, yaitu kemampuan menyatakan argumen ke dalam bentuk lain dengan makna yang sama. Nah, di sini ada ciri-ciri berpikir kritis matematis. Ciri-ciri dari berpikir kritis matematis itu sendiri yaitu yang pertama ada menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada menganalisis, menggeneralisasikan, mengorganisasikan ide berdasarkan informasi yang ada. Nah, untuk poin ketiga, ciri-ciri dari berpikir kritis itu ada menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah tersebut secara sistematik dengan argumen yang benar. Dan yang untuk poin keempat, ciri-cirinya mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi suatu permasalahan. Yang kelima, ada mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah, dapat melakukan analisis, mengorganisasi, dan menggali informasi berdasarkan fakta yang ada.
Dan untuk yang keenam, mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan dapat menyusun argumen dengan benar dan sistem. Nah, untuk selanjutnya ada jenis berpikir kritis. Jenis-jenis dari berpikir kritis itu sendiri, yang pertama ada pemahaman konsep atau conceptual understanding. Yang kedua ada pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga ada penarikan dan pembuktian atau reasoning and proof. Yang keempat ada komunikasi atau communication. Yang kelima ada koneksi atau connection. Yang terakhir ada representasi atau representation. Nah, untuk definisi pemahaman konsep itu sendiri yaitu kemampuan menangkap seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengaplikasikannya. Nah, yang kedua ada pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir, sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Nah, yang ketiga adalah ada penalaran dan pembuktian. Penalaran dan pembuktian itu sendiri merupakan cara yang kuat dalam mengembangkan dan mengekspresikan pemahaman pada fenomena yang luas. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar maupun dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Yang kelima ada koneksi atau connection, yang merupakan koneksi merupakan hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan kegiatan. Nah, yang terakhir ada representasi. Representasi itu sendiri adalah suatu konfigurasi yang dapat menyajikan suatu benda dalam suatu cara atau suatu gambar atau diagram yang berkorespondensi dengan sesuatu, mewakili, melambangkan sesuatu. Nah, untuk selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal menurut instrumen penelitian kemampuan berpikir kritis matematis pada materi fungsi kuadrat. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu pada saat latihan militer, seorang tentara melepaskan sebuah roket ke udara. Setelah T detik, roket mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan negatif T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 18 dengan ketinggian dalam meter dan waktu dalam detik. Pertanyaannya yaitu tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai tinggi maksimum. Dan yang kedua pertanyaannya, berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut. Nah, dan untuk penyelesaiannya, diketahui ketinggian roket setelah T detik adalah HT sama dengan negatif T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 18. Kita menggunakan rumus persamaan sumbu simetri untuk menentukan waktu pada saat ketinggian roket mencapai maksimum. Berarti kita misalkan A sama dengan negatif 1, B sama dengan 6, dan C itu sama dengan 18. Berarti untuk rumus T itu kita ambil T sama dengan negatif B per 2A. Berarti negatif B sama dengan 6 dan 2A sama dengan 2 dikali A nya negatif 1, berarti sama dengan 3. Berarti untuk waktunya 3 detik. Jadi roket mencapai tinggi maksimum pada saat T sama dengan 3 detik kita menggunakan nilai T sama dengan 3 ke dalam persamaan HT sama dengan negatif T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 18. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum roket, berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya, persamaan HT. Berarti persamaan HT
Rumusnya yaitu HT sama dengan negatif T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 18. Nah, kita substitusikan saja T-nya dengan T sama dengan 3. Berarti negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 ditambah 18. Berarti hasilnya 27. Jadi, ketinggian maksimum roket adalah 27 meter. Nah, yang selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif di sini saya mengambil gaya belajar. Nah, untuk definisi dari gaya belajar itu menurut Kem bahwa gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin efektif bagi peserta didik tersebut. Nah, untuk menurut Hamzah B. Uno, gaya belajar itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran. Sudah pasti berbeda tingkatnya, ada yang cepat, sedang, dan ada pun yang lambat. Nah, untuk yang ketiga, menurut James Garner dalam M. Nur Gufron dan Risnawati, bahwa gaya belajar itu adalah cara yang kompleks di mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan, dan memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari. Berarti dapat kita simpulkan berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli melalui analisis sintesis, maka gaya belajar itu adalah cara yang digunakan seseorang dalam proses belajar yang meliputi bagaimana seorang menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang didapat sehingga pelajaran dapat dipahami dan berjalan secara efektif. Untuk selanjutnya ada tipe gaya belajar. Tipe gaya belajar itu dibagi menjadi 3 atau macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditorial, yang ketiga ada gaya belajar kinestik. Nah, yang pertama tadi tipe gaya belajarnya ada gaya belajar visual, yang berarti menjelaskan tentang bahwa seseorang gaya belajar ini harus melihat dahulu bukti-bukti untuk kemudian dapat mempercayainya. Contohnya melalui ilustrasi gambar, video, dan lain-lain. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial itu merupakan gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk dapat memahami dan mempercayainya. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu sendiri merupakan gaya belajar di mana seseorang memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari fisiknya sebagai alat belajar yang optimal. Dapat digolongkan seseorang tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar itu sendiri ada gaya belajar aktif and reflective learner, ada sensing and intuitive learners, ada visual and verbal learners. Nah, yang selanjutnya ada indikator gaya belajar. Indikator gaya belajar siswa itu dibagi menjadi 3 macam. Ada indikator gaya belajar visual. Tadi kan indikatornya sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada indikator gaya belajar auditorial, ada indikator gaya belajar kinestetik. Nah, yang terakhir ada kaitan kemampuan berpikir kritis matematis dengan gaya belajar. Berpikir kritis matematis adalah aktivitas mental yang dilakukan menggunakan langkah dalam metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya, merumuskan praduga dan hipotesis, menguji hipotesis secara logis, mengambil kesimpulan secara hati-hati, melakukan evaluasi dan memutuskan sesuatu yang akan diyakini atau sesuatu yang akan dilakukan, serta meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Nah, berarti berpikir kritis
Berpikir kritis matematis itu artinya berpikir kritis dalam bidang matematika. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.